Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Meliawati, calon guru penggerak angkatan 7 asal Solok Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya berada di SMP 29 Solok Selatan bersama kepala sekolahnya, yakni Ibu Yeli Marsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan meminta waktu beliau untuk bersedia diwawancarai terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Baiklah, langsung saja kita tanya kepada beliau. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk menanyakan atau wawancara tentang terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam suatu instansi atau organisasi itu pasti ada dilema yang akan dihadapi ketika mengambil keputusan. Nah, terkait hal tersebut saya ingin menanyakan nih ke Ibu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan entah itu dilema etika atau bujukan sosial? Bagaimana, Bu? Mengidentifikasi masalah yang terjadi ya. Iya. Yang pertama kita lihat dulu dari segi permasalahannya. Masalah apa yang terjadi? Apakah masalah itu berat atau masalahnya ringan? Nah, lalu selanjutnya kita lihat juga, kita cari siapa yang bermasalah, yang membuat masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita kumpulkan fakta-fakta dan faktor-faktor apa saja sehingga masalah ini timbul. Nah, jadi yang pertama sekali yang Ibu lakukan adalah mencari tahu, mengidentifikasi, iya, ya, Bu, kita melihat identifikasi apa dulu, kita lihat apa permasalahannya, ya, Bu, iya. dan kemudian siapa saja yang terlibat. Iya, benar. Kemudian dalam mengambil keputusan tersebut, terutama ada kasus antara kasus dilema etika, kemudian di mana dua kepentingan itu adalah sama-sama benar. Nah, dan juga mengandung nilai kebajikan. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan tentu tidak bisa kita putuskan secara perorangan saja berdasarkan dari pendapat saya saja. Nah, untuk mengambil keputusan dalam masalah ini tentu saya akan membicarakan dulu dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara bermusyawarah. Jadi intinya bermusyawarah, ya, Bu. Iya. Kemudian Ibu kan melakukan musyawarah. Nah, Iya. kemudian bagaimana langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan itu dalam mengambil keputusan? Kalau untuk kita di sekolah, tentu permasalahan yang timbul ada yang dari siswa dan juga ada dari guru. Iya. Kalau untuk masalah siswa, permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa kita, saya berkoordinasi dengan walas, pertama sekali dengan wali kelasnya, karena tentu wali kelasnya yang mengetahui tingkah laku anak-anak mereka. Selanjutnya juga saya juga meminta pendapat dari guru BK. Nah, dari situ baru kita bisa melihat mengambil keputusan setelah kita bicarakan dengan wali kelas dan pihak yang terkait tadi. Nah, kalau untuk dari permasalahan yang ditimbulkan oleh guru, nah biasanya saya juga meminta pendapat, saya bicarakan dulu itu dengan wakil saya. Sebagai wakil kepala sekolah tentu dia juga harus tahu permasalahan yang terjadi dengan guru tersebut. Nah, setelah dengan wakil, saya juga meminta pendapat dari pengawas sekolah binaan. Nah, tentu di dalam memutuskan permasalahan, apalagi ini menyangkut guru. Nah, maka sebaiknya memang pengawas sekolah kita mintai juga pendapatnya dulu sebelum kita memutuskan mengambil keputusannya. Ya.
Jadi intinya kalau untuk siswa dengan guru itu kan ada berbeda ya. Kalau untuk siswa itu mungkin akan berjenjang mulai dari wali kelasnya. Iya, mulai dari wali kelasnya untuk siswa, lalu guru BK-nya dan juga orang tuanya. Tentu orang tuanya yang lebih mengetahui juga bagaimana sifat dan tingkah laku anak mereka. Jadi intinya Ibu mengambil keputusan tidak sendiri, tapi Ibu melakukan kolaborasi dengan rekannya, Bu. Oke, baiklah Bu. Kemudian Ibu selama ini Ibu mengambil keputusan, hal apa yang Ibu anggap efektif gitu untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, yang seperti tadi sudah saya katakan, tentu dalam mengambil keputusan memang selalu kita musyawarahkan. Tidak bisa kita hanya mengambil dari satu pihak saja. Nah, jadi semua secara musyawarah, jadi sehingga nanti tidak ada lagi berbeda pendapat. Jadi musyawarah ya Bu ya, intinya musyawarah dalam mengambil keputusan. Baiklah Bu, selanjutnya ini yang menjadi tantangan. Pasti ada tantangan nih bagi Ibu di sekolah yang Ibu pimpin. Pasti ada tantangan. Tantangan yang seperti apa kira-kira yang menjadi kendala bagi Ibu untuk mengambil keputusan? Tantangan di dalam mengambil keputusan, tentu di dalam mengambil keputusan itu kan ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tidak semua tidak semua bisa diterima keputusan yang telah kita berikan tersebut. Jadi itu ya, ada yang pro dan ada yang kontra, itu yang menjadi tantangan bagi Ibu ya. Ya baiklah Bu, kemudian ketika ada permasalahan di sekolah Ibu, apakah Ibu mengambil keputusan ada jadwal tertentu atau Ibu mengambil keputusan itu langsung pada saat itu gitu? Kalau untuk mengambil keputusan itu kita lihat dulu dari segi masalah yang terjadi. Nah, seandainya masalah yang terjadi, jika masalah itu berhubungan dengan siswa dan masalah itu ringan, saya bisa langsung berkoordinasi dengan wali kelas dan juga guru BK tadi, dan juga menanya orang tuanya. Nah, kalau masalah itu terjadi dengan guru dan juga masalahnya berat, saya biasanya meminta pendapat dulu kepada wakil kepala sekolah dan juga kepada pengawas sekolah. Jadi intinya Ibu tetap mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya. Jadi nanti jadwal itu tergantung besar, ringan atau beratnya permasalahan ya Bu ya. Jadi tetap identifikasi yang Ibu utamakan pertama Ibu lihat permasalahannya. Karena memecahkan masalah itu kan tidak mudah. Karena mungkin nanti dengan keputusan yang diambil ada efek-efek yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Jadi Ibu identifikasi dulu ya. Kemudian selama Ibu bertugas menjadi pimpinan, kemudian ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu sebagai dalam mengambil keputusan? Oh ya, kalau dalam mengambil keputusan tentu ada. Seperti tadi saya bilang kan, kita tidak bisa memutuskan secara perorangan. Nah, untuk kasus siswa tadi sudah saya bilang juga di atas kan, saya berkolaborasi, bersosialisasi dengan guru mereka, dengan wali kelasnya. Nah, sementara untuk guru, masalah yang ditimbulkan oleh guru, seperti tadi saya bilang juga, saya akan membicarakan dulu dengan wakil. Nah, akan saya musyawarahkan masalah yang terjadinya seperti ini. Nah, dan lalu juga meminta pendapat kepada pengawas sekolah tadi. Jadi intinya ada seperti rekan guru, pengawas, karena intinya tadi Ibu mengambil keputusan secara musyawarah. Tentu musyawarah tidak bisa sendiri ya Bu, pasti ada bantuan dari orang lain. Ya baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian
apa kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi pengalaman saya di dalam mengambil keputusan, saya akan lebih mengutamakan bermusyawarah dulu sebelum saya mengeluarkan pendapat. Karena dengan kita melakukan musyawarah nanti, jadi pendapat yang kita ambil itu atau keputusan yang kita ambil itu secara tepat, sehingga tidak ada nanti pihak-pihak yang akan dirugikan dengan keputusan yang sudah diambil ini. Jadi itu pelajaran yang bisa Ibu ambil dalam apa yang sudah Ibu lakukan selama ini. Iya, benar. Jadi kalau sampai sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya Ibu mengambil keputusan itu tidak Ibu buat sendiri. Tidak. Tetapi Ibu lakukan dengan cara bermusyawarah, tentunya dengan ada prosedur dan langkah-langkahnya. Seperti yang sudah saya tangkap tadi, kalau Ibu yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian melihat situasi dan mengumpulkan fakta dan datanya. Benar. Jadi menurut saya itu sudah juga pembelajaran tersendiri bagi saya, pengalaman juga dari apa yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu menjadi pengalaman bagi saya. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Meliawati, calon guru penggerak Angkatan 7 asal Solo Selatan. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMP 12 Solo Selatan bersama Ibu Kepala Sekolahnya, yaitu Ibu Nila Kumalasari. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada sesi wawancaranya bersama Ibu Nila. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya menggali informasi tentang bagaimana cara mengambil keputusan untuk seorang pimpinan. Oke. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu organisasi atau instansi pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Kadang permasalahan tersebut di luar dugaan gitu. Jadi di sini bagaimana cara Ibu menghadapi masalah tersebut? Baik, setiap yang namanya hidup tentu pasti ada permasalahan kan. Jadi kalau kami di sini di SMP Negeri 12 Solo Selatan ini mengidentifikasi masalah, kita lihat dulu apa permasalahannya, termasuk kategori mana permasalahannya, apakah termasuk kategori dilema etika atau rujukan moral kan gitu kan. Jadi kita lihat dulu apa permasalahannya. Setelah tahu nanti apakah ini masuk dilema etika atau rujukan moral, baru kita tentukan langkah-langkah berikutnya gitu. Jadi teliti dulu permasalahannya, apakah masalah yang sedang dihadapi. Jadi intinya Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu ya, itu menentukan apakah itu rujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya Bu, jika itu permasalahan mengenai dilema etika, bagaimana cara Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti dilema etika ini? Ya, kalau kasus dilema etika ini, cara pengambilan keputusan tentu di sini kami tidak memutuskan secara langsung, kemudian kami bawa dalam suatu forum rapat atau kami musyawarahkan bersama, baik itu dengan wakil dan juga majelis guru. Jadi intinya musyawarah. Ya. Dalam musyawarah tersebut tentu ada langkah-langkah dan prosedurnya. Bagaimana bisa Ibu ceritakan bagaimana langkah-langkah dan prosedur dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah ini? Contohnya di sini seperti ini ya, kemarin tahun terakhir itu kemarin kan ada kasus di mana pas ujian akhir ada satu orang anak itu mau ikut ujian, seminggu mau ikut ujian itu ada kasusnya karena dia ketahuan sudah hamil 2 bulan, asusila hamil 2 bulan kan. Jadi di sini dari kasus ini kemudian kami panggil wakil dan majelis guru, kemudian kami rapatkan bersama kan, di situ kita kaji
dari permasalahan itu, kalau sebenarnya kita kan melanggar aturan, kalau kita izinkan dia ikut ujian berarti kita melanggar aturan. Sementara kalau tidak kita ikutkan ujian kan sayang, dalam waktu 1 minggu ini masa depannya hancur, misalkan nanti tidak dapat ijazah, tidak bisa melanjutkan lagi ke sekolah tingkat berikutnya. Lalu kami lakukan musyawarah, kami di situ kami ambil keputusan secara bersama-sama, mana kami kaji mana sisi baiknya yang banyak daripada sisi buruknya dari keputusan yang akan kami ambil. Jadi itu langkah-langkahnya, kami kaji dulu permasalahannya, mana sisi positif dan sisi negatifnya yang lebih banyak. Jadi itu kami dapat mengambil suatu kesimpulan. Jadi Ibu tetap ya masih mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya dan menimbang Ya. mana permasalahannya, sisi positifnya atau Dan negatifnya, baru bisa diputuskan. Ya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi dalam Ibu mengambil keputusan, yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut dalam dilema etika itu seperti apa? Yang paling efektif? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dengan suara bersama gitu. Jadi kan kita ambil keputusan, kita bersama menjalankannya dan kita menanggung risiko bersama gitu. Jadi dengan begitu kita kuat untuk dalam pengambilan suatu keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Jadi intinya tetap kesepakatan bersama ya Bu ya? Tidak keputusan sendiri. Tidak keputusan sendiri. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya dalam mengambil keputusan dalam suatu permasalahan, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau ada jadwal tertentu Ibu lakukan pembinaan terlebih dahulu atau bagaimana Ibu? Bisa Ibu ceritakan? Kalau biasanya kami tidak menunda-nunda dalam suatu pengambilan keputusan. Kalau ada kasus saat itu kami selesaikan, kami diskusikan bersama, kami sampaikan keputusan bersama pada saat itu. Tidak menunda-nunda, dijadwalkan lagi untuk rapatnya, ini permasalahannya kita jadwalkan lagi rapat berikutnya, tidak seperti itu. Kami tetap ada kasus diselesaikan, kalau bisa diselesaikan hari itu, diselesaikan hari itu, kita ambil keputusan bersama hari itu juga, tidak memakai jeda. Ini lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ya. Oke. Karena kalau ada jeda nanti ada lagi isu-isu, ada lagi nanti yang Masalah lain, baru yang timbul masalah ya. baru yang timbul. Oke. Baik, dalam Ibu mengambil keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan, mungkin seseorang itu adalah majelis guru kami. Apakah semuanya mendukung? Faktor pendukungnya semua majelis guru kan itu mengidentifikasi semua masalah. Jadi mereka yang akan mendukung suatu keputusan kami kalau permasalahannya agak sederhana. Tapi kalau permasalahan agak komplit, tentu kami melibatkan komite sekolah kami karena nanti akan berhubungan dengan masyarakat banyak. Kalau lebih komplit lagi permasalahannya, kami pasti akan memberitahu pengawas binaan kami dan tentunya dinas pendidikan. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau lebih bisa diselesaikan secara permasalahan sederhana dengan majelis guru saja, kemudian agak komplit dengan komite, dengan pengawas, dan akhirnya dengan pihak dinas pendidikan. Jadi intinya ada ya yang membantu Ya. atau yang mendukung gitu ya. Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir nih. Dari semua apa yang sudah Ibu ceritakan dari awal cara Ibu mengambil keputusan, kemudian hal apa yang menurut Ibu yang menarik atau pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari cara atau langkah-langkah Ibu mengambil keputusan tersebut? Hal yang harus yang bisa kami petik dalam pengambilan suatu keputusan, kita melihat permasalahan dari dua arah, tidak satu arah saja. Jadi kita harus benar-benar meneliti suatu permasalahan itu dari berbagai sumber, tidak satu sumber. Jadi dengan demikian kita baru bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, karena kita sudah menanyakan kedua belah pihak. Baiklah Bu, dari berdasarkan apa yang Ibu uraikan tadi, yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan itu dapat saya simpulkan bahwasanya Ibu tidak mengambil keputusan itu sendiri, Ya. tapi Ibu lakukan dengan Dengan musyawarah. Dan kemudian pastinya ada langkah-langkah dan prosedurnya. Yang pertama yaitu Ibu mengidentifikasi, mengetahui apakah itu masalahnya
dilema etika atau bujukan moral tadi ya. Setelah itu bersama-sama diselesaikan. Oke, baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ke saya, yang Ibu jelaskan tadi itu bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya, menambah pengalaman juga bagi saya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.